Selamat sore nih Pak, saya mau nanya-nanya tentang buku Bapak nih. Saya lihat koleksinya keren-keren banget dan lengkap. Kalau dari Bapak sendiri untuk serial silat itu paling populer selain Wiro Sableng itu apa? Yo banyak ya Pak. Popinho, Chan Minta Rega, itu banyak 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 banget Mas. Cuman dia ini apa? eh, udah mulai hilang nih, udah mulai susah nyarinya, udah mulai nggak banyak lagi di pasaran ya. Tapi saya lihat ini kayaknya dari semua toko sini paling lengkap berapa? Ya nggak juga untuk kebetulan. Jadi gini, eh, buku gini kan sebenarnya waktu itu udah mulai sedikit nih stok. Tiba-tiba dapet ada yang jual, mungkin dia lepas koleksi atau mau pindah rumah atau apalah, akhirnya banyak lagi Mas. Untuk itu ya, untuk khusus apa yang silat-silat ya. Ini baru banyak nih, lagi banyak banget ya. Lagi banyak banget. Kalau yang dari serial silat ini paling bestseller sih paling favorit loh. Semuanya untuk penggemar itu semuanya hampir rata masing-masing Mas. Mereka dia punya favorit masing-masing ya. Cuman kalau untuk aku sendiri sih, gua nggak tahu ya, kayak Api di Bukit Menore itu oke lah kayak. Iya, kayak umum banget orang pada tahu gitu. Sama apa? Kopinho lah ya. Iya, itu umum banget. Kopinho kan banyak tuh Pak judulnya. Iya, banyak banget. Kalau yang Bapak sendiri ada berapa judul kira-kira Kopinho? Malah lupa aku Mas. Banyak banget. 20 Ada lebih 20 lebih. Lupa aku. Semua ya? Iya, lengkap. Nah, jadi salah satu kesusahan ya buat ngumpulin di saat kalau nggak lengkap. Kalau kita dapat nggak lengkap, dulu sih kadang masih bisa ya, maksudnya nggak lengkap nih, kurang beberapa nomor, kita cari-cari dapat. Nah sekarang ada terkendala, kalau nggak lengkap sulit dapetin buat ngelengkapin Mas. Ya karena kan udah mulai hilang, makin habis. Iya. Nah Bapak ada nggak kendala Pak? Kayak misalnya kita kan banyak yang baru mengerti buku ya Pak. Kayak orang bertanya gitu, kayak seri ini kita lihat harganya 500.000. Kok 500.000 kan bekas? Nah itu Bapak menjelaskannya gimana tuh? Selalu gini Mas, saya bilang kan, misalnya harga nih buku zaman dulu lah anggaplah 5.000 ya, satu set 5.000. Tiba-tiba sekarang 300. Orang selalu berpatok, oh ini zaman dulu murah. Kalau mau dihitung, misal itu keluar tahun 80, uang 5.000 tuh tahun 80 dia 2026 berapa? Kan gitulah. Itu salah satu. Terus tingkat kesusahan, cari bukunya, cari barangnya, kan itu kan makin susah. Sebenarnya angka harga itu nggak bisa Mas jadi patokan untuk waduh mahal banget. Cuman kita ya tetap ada tahap standarnya lah ya, maksudnya nggak yang gila banget, maksudnya masih masuk akal lah di harganya ya. Ya saya lihat juga masih 300.000. Iya. Menurut saya dibanding dengan kalau kita nyari sendiri, itu kayaknya biayanya akan jauh lebih besar. Jadi kayak komik, kayak cerita silat, ada yang serinya banyak, anggaplah serinya 60 tamat. Harganya bisa kadang lebih murah. Ada yang 5 jilid lebih mahal, gitu loh. Jadi ada tingkat kelangkaan, tingkat kondisi itu selalu mempengaruhi Mas. Iya, itu pasti mempengaruhi. Kalau dari Bapak sendiri, ini ada tips nggak untuk mengumpulkan ini misalnya? Bapak kan sendiri mengumpulkannya pasti kan ada berbagai macam kualitasnya Pak. Kayak ada robek atau ada halaman yang nggak lengkap. Bapak kan ngumpulinnya ini sangat lengkap. Apa ada kendala? Bapak punya tips? Enggak. Untuk ngumpulin, bahkan saya sendiri mungkin punya kendala ya. Kendalanya di saat kalau nggak lengkap, itu susah nyari buat ngelengkapin. Nah, cuman tipku untuk sekarang, yaitu mungkin pilihan pembeli ya. Terkadang kalau dia nggak lengkap, lebih murah. Cuman resiko ngelengkapinya agak susah. Mungkin butuh waktu, bahkan mungkin bisa nggak lengkap. Susah. Tapi kalau lengkap biasanya kan lebih mahal. Kalau saya pribadi untuk sekarang, untuk saya jual aja, saya pilih agak mahal tapi lengkap, atau nggak lengkap. Saya milih yang agak mahal Mas, terus terang aja. Karena kita beli sekali,
tuntas, kelar. Jadi nggak bingung lagi, wah gua mau nyari kemana. Kalau saya, cuman kadang pilihan masing-masing. Ada beberapa orang yang suka berburu lah ya, maksudnya nggak apa-apa deh gua nggak lengkap. Buat suatu saat gue jalan-jalan lagi itu kan ada juga. Iya, ya. Saya juga ngumpulin kan Pak. Iya, iya. Nah, itu ada yang kertasnya kertas AVS, ada yang koran. Padahal tahun terbitnya kan sama. Iya. Nah, apakah itu duplikasi atau kita bisa tahu nggak sih Pak? Aku rasa kalau untuk di era yang pertama keluarnya, Iya. mungkin memang beberapa ada yang APS, ada yang enggak, Mas. Ya, untuk itu ya. Untuk waktu-waktu era-era Wiro Sableng kayaknya nggak marak lah masalah yang Iya. KW segala macam, kayak masalah, nggak marah ya. iya. Ya. Mungkin baru yang ke depan. Iya betul. Ya, Kalau misalnya ada yang mau ngontak Bapak nih, kontaknya ke siapa? Bapak dengan Bapak siapa? Nomor? Kontakku ada di 0815 144 18 111. Di toko buku Sriwijaya Antik, Mas. Ya, kalau di sini khusus buku-buku antik, buku-buku yang lama. Nah, tapi aku juga nyiapin. Ini ada yang apa? Mungkin ada yang butuh yang 10.000, ini bahkan 10.000, 10.000. Tak nyiapin, ada yang 20. Jadi biar semarak. Ah, ini 20 nih. Ini obral 20. Ya kan tuh. Ya. Dan ada satu lagi, Mas. Ini semua ori semua. Iya. Ya. Tapi second ori, dijamin ori. Ya. Dengan Bapak? Pak Ken. Pak Ken. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Kalau saya balik lagi ke sini. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Yuk, sama-sama.